Teknologi informasi. Pengantar teknologi informasi adalah salah satu proses transfer ilmu melewati mata kuliah pengantar teknologi informasi agar dapat mengetahui teknologi dan informasi di zaman GZ milenial. Definisi teknologi informasi. Definisi teknologi informasi. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information teknologi. Yang disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Sejarah teknologi informasi adalah proses awal munculnya ilmu teknologi dan penggunaan di masa terdahulu, mulai dari pembentukan mesin dan lain-lain. Penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Melihat pada situasi zaman yang semakin maju, bahwa kehidupan saat ini pun membutuhkan penggunaan teknologi informasi. Peran teknologi dalam bisnis. Peran teknologi dalam bisnis sangat berperan karena dengan melihat keadaan sekitar. Pada saat ini, dunia kerja membutuhkan pekerja yang non-gaptek teknologi. Karena sistem perusahaan saat ini, jika tidak memiliki skill dan teknologi informasi, maka akan ketertinggalan. Tantangan dan implementasi teknologi informasi. Dalam perkembangan zaman, seluruh masyarakat diwajibkan untuk mengimplementasikan sistem teknologi informasi karena di zaman yang serba canggih ini pun akan lebih dituntut untuk memiliki pengetahuan teknologi informasi. Tantangan pengembangan teknologi informasi juga harus lebih canggih lagi agar tidak tertinggal oleh negara lain. Keuntungan dan manfaat teknologi informasi: melamar pekerjaan, berkomunikasi jauh, dan lain-lain. Masa depan teknologi informasi berkembang, tidak macet. Definisi komputer. Komputer adalah satu set peralatan elektronik yang memiliki kemampuan dalam menginput data dan mengolahnya sesuai kebutuhan pengguna serta menghasilkan keluaran berupa informasi dalam berbagai tampilan seperti teks, gambar, audio, video maupun audiovisual. Komputer analog. Komputer analog adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan alat perhitungan yang bekerja pada level analog. Level analog di sini adalah lawan dari level digital, yang mana level digital adalah level tanpa tegangan, high dan low, yang digunakan dalam implementasi bilangan biner. Komputer mekanik. Teknisi komputer bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki perangkat keras dan lunak untuk infrastruktur teknologi informasi komunikasi agar dukungan layanan teknologi informasi komunikasi unit kerja lancar dan tersedia dengan baik. Dasar-dasar perangkat keras. Komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan, atau dalam arti singkatnya sebuah komponen pada komputer yang bisa disentuh, dilihat, dan diraba. Perangkat keras komputer. Perangkat keras atau hardware dapat diklarifikasikan menjadi 5 bagian, yaitu inputan atau input device, perangkat input atau masukan, proses device, perangkat proses, output device, perangkat output atau keluaran, peripheral, perangkat tambahan atau aksesoris, dan external, memori, penyimpanan data. Keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol serta melakukan perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetikkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya
sangatlah penting. 2. Mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam yang umumnya memiliki 2 tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor pointer. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor, melakukan scroll pada mouse jenis tertentu di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan pengguna. Joystick. Joystick merupakan perangkat keras berbentuk seperti tuas gigi mobil atau stick konsol yang memiliki banyak tombol di dalamnya. Perangkat ini digunakan untuk bermain game pada komputer. Touchpad. Touchpad merupakan sebuah alat petunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan jari-jari pengguna ke posisi yang diinginkan pada layar monitor. Perangkat ini ada pada laptop dan netbook yang memiliki cara kerja seperti mouse. Konsep program dan sistem software adalah proses, metode, dan alat yang terlibat dalam siklus hidup perangkat lunak. Tujuan dari sistem software adalah membatasi semaksimal mungkin programmer aplikasi dari kompleksitas sebuah komputer, terutama yang berhubungan dengan akses memori dan perangkat keras secara langsung. Sistem perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software ini merupakan sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Contoh perangkat lunak software sistem. Ada sejumlah perangkat lunak yang digunakan sebagai sistem operasi komputer. Software browser ketika Anda ingin mencari informasi tertentu biasanya akan melakukannya dengan bantuan situs pencari, dan keunggulan yang kita dapatkan menggunakan sistem perintah dengan perangkat lunak yang ada dalam komputer. Tantangan di masa depan untuk pemrograman perangkat lunak ialah semakin berkembangnya zaman, maka akan semakin luas perubahan yang didapatkan dalam sistem pemrograman, terutama dalam perangkat lunak, dalam sistem digitalisasi dan globalisasi. Komputer mekanik. Teknisi komputer bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki perangkat keras dan lunak untuk infrastruktur TIC agar dukungan layanan TIC di unit kerja lancar dan tersedia dengan baik. Mengenal proses kata dan publishing. Alat kerja dan fitur Word mempermudah pengolahan kata, fitur kolaborasi, kontribusi, dan pembaruan yang mudah antar pengguna. Tools yang penyuntingan PDF mempermudah konversi dokumen menjadi format PDF atau sebaliknya. Secara desktop Publishing 1985. Desain grafik komputer dan desktop publishing muncul di Eropa sebagai alternatif proses produktif offset printing. 1995, desktop publishing menjadi layak untuk diakses, terutama setelah pemakaian komputer pribadi meluas. Sekarang banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak seperti Adobe Design, Word, Express, dan Microsoft Publisher untuk memproduksi materi cetak yang rapi dan profesional. Spreadsheet sebagai alat pengolah data. Spreadsheet adalah alat pengolah data seperti mengolah laporan data keuangan, software statistik, software untuk pemroses data, statistik, dan analisis data. Microsoft Excel prefer untuk membuat grafik dan tabel serta melakukan pengolahan data sederhana. Perlengkap untuk pemrosesan dan analisis data statistik pada skala besar, statistik dan data analisis. Gagasan dasar untuk merangkum, mengorganisasikan dengan analisis, dan contohnya melibatkan perhitungan rata-rata, standar, divisi, dan distribusi. Uji hipotesis. Prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi data
atau untuk menguji hipotesis yang diajukan. Visualisasi ilmiah astronomi. Secara visualisasi memberikan gambaran benda-benda langit yang unik terlihat. Kedokteran menunjukkan visualisasi penyakit dan diagnosis yang sulit dipahami melalui praktek klinis. Genetika, ilustrasi yang mudah dipahami, mengenal bagaimana DNA bekerja dan bagaimana mutasi mengaruhi pola pewarisan gen. Perhitungan resiko dalam paperless publishing, keamanan sistem. Memastikan keamanan informasi dalam menghasilkan karya publik, rendahnya biaya produksi, menekan daya alam, penggunaan kertas dan tinta pada pencetakan, keuntungan lingkungan membantu memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan dan penggunaan kertas dan percetakan yang berlebihan. Apresiasi grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Pengertian grafik, komunikasi visual. Grafik adalah representasi visual dari data atau informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Tingkat efektivitas grafik dapat membantu meningkatkan tingkat pemahaman, daya ingat, dan minat pada suatu materi yang disajikan. 3. Kreativitas. Grafik memungkinkan penambahbaikan kreativitas dalam menyampaikan informasi dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan tata letak. 4. Visualisasi data. Grafik menjadi alat penting untuk mempresentasikan data statistik atau kompleks secara jelas dan mudah dimengerti. Hipermedia dalam presentasi. Interaktivitas hipermedia memungkinkan pengguna berinteraksi dengan materi presentasi seperti mengklik data untuk navigasi lebih lanjut. Pengertian hipermedia mengacu pada teks, gambar, suara, dan media lain yang terhubung secara non-linear. Dalam presentasi engagement, dengan menggunakan hipermedia, presentasi dapat lebih menarik, dinamis, dan memperkuat pemahaman serta daya pikat audiens. Pentingnya multimedia dalam presentasi. Kompleksitas informasi. Multimedia membantu dalam menyampaikan informasi yang lebih komprehensif dengan menggabungkan teks, gambar, suara, dan video. Interaksi audiens melalui elemen multimedia yang interaktif. Audiens dapat berpartisipasi dalam prestasi dan merasakan pengalaman langsung. Kreativitas ekspresi. Multimedia memberikan peluang eksplorasi kreatif dalam menyajikan pesan dengan menggunakan animasi, efek visual, dan desain yang menarik. Perbedaan antara grafik, hipermedia, dan multimedia. Grafik bentuknya visual yang mewakili data secara efektif. Tautan tak terbatas antara berbagai media dalam presentasi. Hipermedia dan multimedia itu penggunaan kombinasi media seperti teks, gambar, suara, dan video. Penerapan grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi grafik. Gunakan grafik untuk menyajikan data statistik atau menyederhanakan konsep kompleks dengan gambar. Hipermedia berikan pengalaman interaktif kepada audiens dengan menggunakan hipermedia untuk menavigasi presentasi. Multimedia gabungkan teks, gambar, suara, dan video untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan komprehensif. Manfaat database dan pengimplikasiannya. Pemanfaatan database menjadi penting dalam era digital untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dengan efisien. Dalam presentasi ini kita akan menggali lebih jauh tentang pengertian database. Database adalah kumpulan data yang terstruktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup entitas, atribut, dan relasi antara entitas. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dengan mudah dan cepat, meningkatkan efisiensi dan akurasi bisnis. Manfaat penggunaan database. Penyimpanan efisien. Database memungkinkan penyimpanan data dalam format yang terstruktur, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan dan penghematan biaya. Akses mudah.
Database dapat memberikan akses cepat dan mudah ke informasi yang diperlukan, memungkinkan pengguna untuk mengambil data dengan cepat dan akurat. Pemeliharaan data. Database menyediakan fitur untuk memastikan integritas dan keamanan data, termasuk pemulihan data dan cadangan rutin. Akses mudah. Database dapat memberikan akses cepat dan mudah ke informasi yang diperlukan, memungkinkan pengguna untuk mengambil data dengan cara dan analisis data. Dengan database, perusahaan dapat menganalisis data secara efektif, mengidentifikasi tren, memprediksi perkembangan pasar, dan meningkatkan pengembalian keputusan bisnis. Contoh pemanfaatan database dalam bisnis. Manajemen persediaan. Database membantu bisnis melacak dan mengelola persediaan dengan efisien, memastikan pasokan yang cukup dan menghindari kerugian akibat kekurangan atau kemubaziran bahan. Manajemen hubungan pelanggan. CRM. Database CRM membantu bisnis dalam memahami pelanggan, melacak interaksi pelanggan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan serta kepuasan mereka. Analisis data bisnis. Database digunakan untuk menganalisis data bisnis seperti penjualan, pengeluaran, dan kinerja produk yang dapat membantu bisnis dalam mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan keuntungan. Pentingnya keamanan data dalam penggunaan database. Dalam penggunaan database, keamanan data merupakan hal yang penting. Database harus dilindungi dari akses yang tidak sah, kehilangan data, dan kerusakan. Langkah-langkah penjagaan keamanan seperti autentikasi, skripsi, dan backup rutin harus diimplementasikan untuk memastikan keberlanjutan dan integritas data. Implikasi hukum dalam penggunaan database. Penggunaan database juga terkait dengan implikasi hukum terkait privasi dan perlindungan data pribadi. Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. Penetapan prinsip perlindungan data yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menggunakan database. Tantangan dalam pengelolaan database. Skalabilitas. Seiring bisnis berkembang, skala dan kompleksitas database juga meningkatkan. Menyusun strategi skalabilitas yang baik menjadi tantangan tersendiri. Kecepatan dan kinerja. Memastikan kinerja database yang optimal dalam mengakomodasi permintaan yang meningkat dan kebutuhan akses data real time. Kesesuaian dengan peraturan. Mengikuti regulasi terkait privasi, keamanan, dan perlindungan konsumen dalam pengelolaan database. Pengembangan database di masa depan. Database terdistribusi. Penggunaan database terdistribusi akan memungkinkan data tersedia secara real time dan memproduksi. Risiko kegagalan 1.2. Integrasi dengan kecerdasan buatan AL. Integrasi antara database dan kecerdasan buatan akan semakin berkembang, mengoptimalkan analisis data dan mengambil keputusan bisnis. 3. Lebih terfokus pada keamanan. Keamanan akan menjadi prioritas utama dalam pengembangan dan penggunaan database untuk melindungi data dari serangan siber. Pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Menemukan dasar-dasar jaringan komputer dan telekomunikasi termasuk email, telekonferensi, dan pesan instan. Pelajari bagaimana teknologi ini merevolusi dunia informasi. Basis of Computer Network. Local Area Network LAN. Memahami konsep LAN dan bagaimana menghubungkan komputer dalam area terbatas, memfasilitasi komunikasi dan berbagai sumber daya. Wide Area Network WAN. Pelajari tentang WAN dan kemampuannya untuk menghubungkan jaringan melalui jarak geografis yang luas, memungkinkan komunikasi global. Network Protocol. Jelajahi protokol penting yang mengatur cara data dikirim dan diterima melalui jaringan, memastikan komunikasi yang Anda. The power of email. 1. Efisien komunikasi. Discover how email revolution communication, allowing fast and reliable exchange of messages, document, and media. Enhanced collaboration. Employees have email and
collaboration among team members, boosting productivity and efficient project management. Global connectivity. Understand how email enables instant communication across continents, bridging the gap between individuals and business worldwide. Teleconferencing, breaking barriers. Virtual meeting. Discover how teleconferencing technology allow individuals from different locations to conduct meeting, saving time and resource. Video conferencing. Explore the next of video conferencing such as face-to-face communication, visual. Instant message connecting in real time. Real-time communication express the convenience of instant message for communication, decision making, and fast information sharing. Group chat, function express communication, team members, virtual press, stay connected, and relationship virtual. Pengenalan internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat-perangkat digital di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi yang cepat dan efisien. Awal mula internet. Kelahiran ARPANET. Internet berawal dari proyek ARPANET pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS untuk tujuan komunikasi militer. 2. Pengembangan protokol TCP atau IPP ada tahun 1970-an. Protokol TCP atau IP dikembangkan yang memungkinkan jaringan komputer yang berbeda untuk saling terhubung. Lahirnya WWWP pada tahun 1960. Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web yang memungkinkan pengaksesan informasi melalui hyperlink dan browser web. Perkembangan teknologi internet, kecepatan transmisi data, dan teknologi internet terus berkembang dengan peningkatan kecepatan transmisi data yang memungkinkan streaming video konferensi video, dan pertukaran file yang lebih cepat. Perangkat terhubung smartphone, tablet, dan perangkat Internet of Things (IoT) memungkinkan konektivitas internet di mana-mana, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Komputasi awan. Perkembangan komputasi awan memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara online meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Dampak internet terhadap kehidupan manusia. Akses informasi. Global internet memungkinkan akses cepat ke informasi dan mengetahui dari seluruh dunia. Komunikasi instan, media sosial, dan aplikasi obrolan memungkinkan komunikasi real time dengan orang di seluruh dunia. Peluang bisnis baru. Internet mendorong inovasi dan menciptakan peluang bisnis baru seperti e-commerce dan layanan online. Terbukanya akses pendidikan, kelas online, sumber daya digital, dan perpustakaan virtual memperluas akses ke pendidikan. Perubahan gaya hidup akibat internet. Gaya hidup digital. Internet telah mengubah cara kita berbelanja, bekerja, bersosialisasi, dan mengakses hiburan. Sumber informasi utama. Internet menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat, menggantikan media tradisional. Kehadiran dan reputasi online menjadi semakin penting bagi individu dan bisnis. Ketergantungan teknologi. Ketergantungan pada perangkat dan konektivitas internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari.
Tantangan dan isu terkait internet privasi dan keamanan, ancaman keamanan siber, kebocoran data, dan pengumpulan data pribadi menjadi masalah penting. Konten berbahaya, penyebaran informasi palsu, konten ekstremis, dan konten-konten dewasa dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku pengguna. Kesenjangan digital, tidak semua orang memiliki akses yang sama ke teknologi. Teknologi internet menimbulkan kesenjangan digital. Masa depan internet teknologi 5G. Jaringan 5G akan meningkatkan kecepatan dan kapasitas internet, mendukung kemajuan teknologi masa depan. Internet of Things, pertumbuhan perangkat lot akan memperluas konektivitas dan otomatisasi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan buatan, penerapan kecerdasan buatan akan meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi layanan. Memahami infrastruktur data dan informasi. Infrastruktur data dan informasi adalah fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang efisien dan terhubung teknologi sistem proses yang saling terkait. Ini memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan distribusi data dan informasi secara efektif. Definisi dan konsep dasar infrastruktur data. Basis data infrastruktur data terdiri dari sistem manajemen bisnis data yang menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Konektivitas, jaringan konektivitas yang menghubungkan berbagai komponen infrastruktur data memungkinkan akses dan pertukaran data. Server dan penyimpanan infrastruktur data mencakup server, strong, dan perangkat komputasi untuk menampung dan memproses data. Komponen utama infrastruktur data perangkat keras meliputi server, strong, jaringan, dan komponen fisik lainnya yang mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data. Perangkat lunak meliputi sistem operasi, database, aplikasi analitik, dan alat manajemen data yang memungkinkan pengolahan dan analisis data. Sumber data, berbagai sumber data baik internal maupun eksternal yang menjadi masukan bagi infrastruktur data, proses dan alur kerja meliputi prosedur, kebijakan, dan alur kerja yang mengatur pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi data dalam organisasi. Peran infrastruktur data dalam organisasi. Infrastruktur data memegang peran penting dalam organisasi modern. Ia bertindak sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai sistem aplikasi dan sumber data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Dengan infrastruktur data yang andal, organisasi dapat memanfaatkan data sebagai aset strategis, menganalisisnya secara mendalam, dan mengubahnya menjadi wawasan berharga untuk memperkuat posisi kompetitif di pasar. Manfaat infrastruktur. Manfaat infrastruktur data yang efektif, peningkatan efisiensi. Struktur data yang baik memungkinkan organisasi untuk mengakses, menganalisis, dan mendayagunakan data secara lebih efisien, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan produktivitas pengembalian keputusan yang lebih baik. Dengan akses yang lebih mudah dan analisis data yang komprehensif, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis fakta sehingga meningkatkan keefektifan operasional. Inovasi dan pengembangan produk. Infrastruktur data yang kuat dapat mendukung pengembangan produk atau layanan baru dengan memanfaatkan wawasan dari data, memungkinkan inovasi dan perluasan usaha. Tantangan dalam membangun infrastruktur data. Kompleksitas membangun infrastruktur data yang kompleks, berbagai komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan dapat menjadi tantangan tersendiri. Memastikan integrasi dan kompatibilitas seluruh elemen merupakan kunci keberhasilan. Keamanan dan privasi. Menjaga keamanan dan privasi dan menjadi prioritas utama. Menerapkan protokol keamanan yang ketat serta manajemen akses yang efektif diperlukan untuk melindungi dan sensitif sumber daya terbatas. Keterbatasan sumber daya.
daya, baik anggaran, keahlian, maupun infrastruktur, dapat menghambat pembangunan infrastruktur data yang optimal. Diperlukan perencanaan matang dan manajemen sumber daya yang efisien. Perubahan teknologi, perkembangan teknologi yang cepat menuntut organisasi untuk selalu menyesuaikan infrastruktur data mereka. Adaptasi dan pembaruan secara berkala sebagai tantangan tersendiri. Teknologi pendukung infrastruktur data, database dan sistem penyimpanan infrastruktur data memerlukan sistem penyimpanan data yang andal dan efisien seperti database tersedia dan pusat data modern untuk mengelola volume yang besar. Jaringan dan konektivitas infrastruktur data membutuhkan jaringan komunikasi yang kuat dan aman dengan switch, router, dan perangkat jaringan lainnya untuk mendukung aliran data yang lancar. Analitik dan visualisasi data, teknologi analitik dan visualisasi data yang canggih diperlukan untuk mengubah data menjadi wawasan yang berharga bagi pengembalian keputusan. Tren dan berkembangnya terkini dalam infrastruktur data, perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam infrastruktur data. Saat ini kami melihat tren-tren seperti peningkatan penggunaan cloud computing, adopsi big data dan analitika, serta implementasi Internet of Things dan edge computing. Selain itu muncul juga teknologi